Pernah kebayang nggak kalau waktu di depan layar atau screen time anak-anak itu bisa diubah jadi sebuah petualangan yang seru? Kuncinya ternyata bukan dengan menjauhkan mereka dari gawai, tapi justru sebaliknya, memakainya untuk menemukan kembali akar mereka di dunia pertanian. Nah, inilah kisah Gema Pacira, sebuah gerakan keren yang mengubah anak-anak biasa menjadi detektif digital di desa mereka sendiri. Coba deh kita lihat dua gambar ini. Di satu sisi, ya pemandangannya mungkin udah biasa kita lihat ya. Anak-anak lagi asik main game, fokus sama gawainya masing-masing. Tapi lihat gambar di sebelahnya. Wow, ini transformasi total. Anak-anak yang sama sekarang ada di sawah. Pegang gawai yang sama, tapi bukan buat main game, melainkan buat riset. Inilah inti dari perubahan yang akan kita bahas. 90%. Angka ini bukan sekedar statistik loh. Ini adalah alarm. Bayangin, sebelum ada inisiatif ini, 90% dari 3-5 jam waktu anak-anak ini main HP setiap hari, itu habis cuma buat hiburan pasif. 90%. Angka yang gede banget, ini jadi pemicu lahirnya sebuah gerakan. Jadi tantangan di awalnya itu udah jelas banget, ada krisis ganda. Pertama, generasi muda udah nggak tertarik lagi sama pertanian yang mereka anggap kotor dan melelahkan. Kedua, yaitu tadi, penggunaan teknologi yang nggak produktif. Sebuah generasi yang terancam tercabut dari identitas dan kearifan lokalnya sendiri. Kalau kita bedah lebih dalam lagi, masalah spesifiknya tuh nyata banget. Penggunaan gawai yang berlebihan, pengetahuan lokal yang terkikis, bayangin cuma 15% siswa yang bisa sebutin 5 jenis hama padi lokal. Dan ada jurang komunikasi yang lebar banget antara anak-anak dan generasi orang tuanya. Terus, solusinya gimana? Apa hapanya disita? Ternyata bukan. Solusinya jauh lebih cerdas, sistemnya dihack. Jadi, alat yang tadinya jadi sumber masalah justru diubah jadi alat untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Nah, dari sinilah Gema Pacira dimulai. Filosofi inti dari Gema Pacira ini cerdas banget. Gerakan ini nggak melawan teknologi, tapi mengalihfungsikannya. Gawai yang tadinya bikin anak-anak jadi terisolasi, sekarang malah jadi jembatan yang menghubungkan mereka dengan dunia nyata di sekitar mereka. Gerakan ini dibangun di atas 3 pilar utama yang seru banget. Pertama, mereka jadi detektif hama. Kedua, mereka membangun herbarium digital pakai QR Code. Dan yang ketiga, mereka jadi duta vlog tani cilik. Keren kan? Setiap pilar ini adalah langkah untuk mengubah mereka jadi peneliti. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya mengubah anak yang tadinya jago main game online jadi seorang detektif pertanian? Nah, jawabannya ada di sebuah metodologi yang terstruktur tapi tetap asyik, yang memandu transformasi mereka langkah demi langkah. Ini dia peta perjalanannya, siklus pancakaki digital. Dimulai dari menyamakan visi, lalu belajar alat-alat digitalnya, terus turun langsung ke sawah buat eksplorasi, lanjut mengolah data temuan mereka, sampai akhirnya membagikan apa yang mereka pelajari ke seluruh dunia. Setiap langkahnya dirancang buat membangun skill dan kepercayaan diri. Kita intip salah satu fasenya ya, ngaos digital. Di sini mereka dibekali skill praktis. Bayangin, cuma dengan satu klik kamera HP pakai aplikasi kayak Google Lens, mereka bisa langsung tahu nama serangga atau penyakit tanaman. Ini literasi digital yang langsung dipraktekkan untuk sains, yang pastinya ngebantu banget buat pelajaran mereka di sekolah. Nah, ini bagian yang paling penting. Teknologi itu ternyata nggak menggantikan peran manusia, justru sebaliknya, jadi jembatan. Waktu di sawah, para petani lokal bukan lagi sekedar orang tua, tapi mereka jadi narasumber ahli, jadi mentor yang ilmunya sangat berharga, dan sekarang didokumentasikan secara digital oleh anak-anak mereka sendiri. Kutipan ini benar merangkum semuanya dengan sempurna. Gema Pacira berhasil menciptakan sebuah ekosistem belajar yang utuh, di mana alam, manusia, dan teknologi semuanya punya peran penting dan saling menguatkan. Oke, setelah mereka observasi dan wawancara, apa sih hasil nyata dari kerja keras para detektif cilik ini? Yuk kita lihat gimana data mentah dari lapangan mereka sulap menjadi aset digital yang sangat berharga dan bisa diakses oleh siapa saja. Semuanya itu dimulai dari sini, pencatatan data yang teliti dan rapi. Setiap serangga yang mereka temukan, setiap tanaman herbal yang mereka pelajari, semuanya didokumentasikan dengan rinci. Ini benar-benar kerja ilmiah loh, dan jadi fondasi buat semua karya digital mereka nantinya. Dan disinilah inovasi briliannya muncul. Semua data itu gak cuma disimpan di buku catatan. Setiap tanaman diberi KTP digital berupa QR Code. Ini mengubah kebun sekolah jadi semacam perpustakaan interaktif. Siapapun bisa datang, scan kodenya, dan langsung belajar dari hasil riset para siswa ini. Keren banget. Dan puncaknya, para siswa ini bertransformasi. Dari yang tadinya cuma jadi konsumen konten, sekarang mereka jadi produsennya. Mereka bikin vlog, menceritakan petualangan mereka di sawah, dan dengan bangga membagikan ilmu pertanian dari orang tua mereka ke seluruh dunia.
Ini baru namanya pemberdayaan sejati. Sekarang, mari kita lihat buktinya. Apakah pendekatan unik ini benar-benar berhasil? Data berbicara lebih keras daripada kata-kata kan? Dan perbandingan sebelum dan sesudah game Apachira ini nunjukin hasil yang luar biasa. Coba perhatikan tabel ini deh. Literasi digital bergeser total dari hiburan pasif jadi alat riset. Pengetahuan lokal meroket. Koneksi sosial antara anak dan orang tua jadi jauh lebih kuat. Dan yang paling penting, pengetahuan desa yang tadinya cuma ada dalam ingatan, sekarang terabadikan secara digital. Grafik ini menyoroti lompatan yang paling dramatis. Kemampuan siswa buat mengidentifikasi tanaman dan hama lokal itu melonjak dari yang tadinya di bawah 20% jadi 85%. Ini bukti nyata kalau metode belajar yang relevan, menarik, dan dekat dengan kehidupan mereka bisa menciptakan perubahan yang masif. Keberhasilan game Apachira ini bukan cuma sekedar cerita sukses untuk satu sekolah saja. Ini adalah sebuah model, sebuah cetak biru yang punya potensi sangat besar untuk direplikasi atau ditiru di tempat-tempat lain yang menghadapi tantangan serupa. Kenapa model ini efektif banget? Karena biayanya rendah, cuma memanfaatkan HP yang udah ada. Terus nilai sosialnya tinggi, bikin para petani jadi bangga dengan profesi mereka. Model ini juga efisien karena pakai AI, dan yang terpenting dibalut dengan kearifan lokal, jadi nggak terasa asing. Dan ini bukan lagi sekedar proyek anak sekolah loh. Para pemimpin lokal seperti yang kita lihat di sini sudah melihat potensinya, mereka siap mengadopsi dan memperluasnya sebagai bagian dari program desa cerdas yang lebih besar. Supaya gerakan ini bisa terus berlanjut dan gak cuma sesaat, sudah ada rencana yang jelas. Mulai dari mengintegrasikannya ke kurikulum sekolah, menciptakan sistem mentoring antar siswa, memperkuat kolaborasi, sampai menjaga dialog dengan komunitas lewat acara santai seperti Ngopi Tani. Jadi sebagai penutup, mari kita renungkan ini bersama. Game Apachira nunjukin ke kita bahwa mungkin selama ini kita salah fokus. Mungkin jawaban atas kecanduan gawai bukanlah dengan menjauhinya, tapi justru dengan menggunakannya sebagai alat untuk melihat lebih dekat, mendengar lebih saksama, dan terhubung lebih dalam lagi dengan dunia nyata yang ada tepat di hadapan kita.